Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan cara mengendalikan atau mengontrol dari penampil 7 segmen. Di minggu kemarin kita sudah membahas 7 segmen, metodenya untuk mengendalikan ada metode direct, ada metode scanning. Nah, kemarin saya kasih tugas, tapi kayaknya banyak yang nyontoh dari yang sudah ada kemarin, ada di Google Drive ya. Ya kalau yang jeli buka-buka berarti ada di situ sebenarnya. Tinggal otak-atik aja di pinnya mungkin itu. Tuh. Kemarin kita membahas mengenai ini, mengenai 7 segmen. Ada beberapa metode ya, kayak kemarin kita metodenya kan banyak metodenya, metode direct. Yang metode direct ini modelnya seperti ini, sama metode scanning. Metode scanning, kalau scanning ini kemarin kalau kita ingin mengendalikan lebih dari misal 7 segmen, bagaimana agar pin antar muka, pin pot dari microcontrol itu bisa terpenuhi atau masih bisa mengendalikan. Kalau direct kan berarti dia itu masih memerlukan pot yang banyak. Setiap satu segmen dia akan memakan pin atau pot sekitar 8 pot. Jadi kalau dikalikan misal 7 segmen, dia itu akan jadi memakan potnya itu 32. Sedangkan mikrokontrol dia maksimalnya hanya 32. Jadi dengan metode scanning bisa terwakili dengan bagian data, kayak kemarin data berarti bagian bus data itu digabung, terus bagian kontrol bus kontrolnya itu yang terseleksi menjadi satu-satu. Jadi dia itu akan mengaktifkan dari satu persatuannya dengan cara bergantian. Dari display yang satu, lainnya mati, bergantian display kedua, lainnya mati, nah seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada, sudah saya agak contoh programnya, tapi jenengan itu kemarin pada ngumpulin rata-rata sudah memakai namanya DPTR, data pointer. Padahal ini belum tak kasihkan, rencananya hari ini membahas mengenai DPTR untuk bisa mengendalikan atau database-nya setiap tampilan displaynya. Oke, nggak masalah. Berarti untuk kali ini kita akan bahas mengenai masih dengan cara mengendalikan 7 segmen tapi dengan cara shift register. Tadi sudah saya putar bolak-balik mengenai shift register. Saya tadinya menganggap bahwa shift register ini sudah kuno, tapi ternyata rata-rata ini yang menerangkan di YouTube itu malah mereka itu membahas di tahun 2020 sampai 2021. Berarti kan hal ini termasuk masih sangat diperlukan atau tidak termasuk ketinggalan zaman. Padahal ini IC ini shift register itu sudah mungkin puluhan tahun adanya, tapi masih dipakai sampai saat ini. Nah, oke. Oke, kemarin kita sudah bahas ini, kita masuk ke shift register. Tolong sebelumnya itu di kolom chat saya udah tak kirimkan file Proteus sama file programnya, monggo di-download. Mungkin nanti kita biar sambil praktek bisa praktek sendiri-sendiri nanti biar lebih paham. Oke. Shift register, jadi istilahnya kita mengendalikan 7 segmen tapi dengan metodenya shift register. Sebenarnya hampir sama dengan antara gabungan direct dengan scanning. Jadi dengan scanning ini gabungan antara duanya ini. Kalau kita sudah sebenarnya kalau mengambil teknik digital
Itu setelah kita membahas mengenai gerbang-gerbang, tabel kebenaran, peta Karnaus atau konversi bilangan, ini kadang-kadang sudah mulai membahas mengenai shift register, multiplexing atau demultiplexing. Nah, sebenarnya shift register ini hampir sama karakternya dengan seperti multiplexing atau demultiplexing. Kalau multiplexing kan berarti paralel akan menjadi satu. Misal ini paralel ada 4, ada IC, terus ada jalurnya cuma satu, jadi serial, terus ini akan ada perangkat lagi akan jadi paralel. Ini paralel, serial, paralel. Nah, ini kalau ini multiplexing, kalau ini demultiplexing. Nah, jadi sebenarnya urutannya sebuah data mungkin 1, 2, 3, 4, dia itu berurutan dari 1, 2, 3, 4. Jadi dia berurutan kayak orang mengantri. Nah, ini dasarnya seperti ini sebenarnya. Nah, dasarnya seperti ini, bagaimana caranya ini diaplikasikan untuk mengontrol 7 segmen. Nah, sebenarnya tidak hanya diaplikasikan di 7 segmen, sebenarnya ini bisa diaplikasikan, misal hasil outputnya ini bisa ke 7 segmen, misal 7 segmen, setiap ini 7 segmen semua, ini juga bisa ke LED yang nanti hasilnya nanti akan jadi running tag ya, running tag, atau ini juga bisa diaplikasikan nanti di, misal kita mau mengontrol sesuatu relay, mengontrol sesuatu yang banyak, mungkin tidak hanya 50 tapi 100 relay misal atau lebih dari itu. Nah, ini kita bisa dengan menggunakan shift register ini. Sistemnya gitu. Shift register ini kebanyakan dipakai kalau di dunia display atau penampil, itu sering dipakai, sangat sering dipakai di running text. Rata-rata mereka itu, orang pabrikan itu memakai shift register. Nah, shift register ini biasanya seri-serinya banyak. Tapi salah satu contoh, kan kalau yang namanya shift register ini kan sebenarnya sebuah IC. Shift register ini terpacking ke dalam IC dalamnya. Nah, ini yang namanya ini IC ini kan sama saja dengan IC digital. Nah, IC digital ini sebenarnya dia itu ada jenisnya. Dia itu terbentuk dari MOSFET MOSFET gitu. Terus satunya lagi dari TTL. Kalau MOSFET saya kurang menguasai, ini biasanya ada beberapa kelebihan biar buat wacana saja. Sebenarnya kelebihan dari MOSFET, dia itu bisa dengan frekuensi yang tinggi atau kecepatan yang tinggi, lebih cepat. Nah, TTL itu kalau untuk frekuensi dia itu yang lebih rendah. TTL ini sebenarnya ini namanya transistor logic. Transistor logic. Nah, dia itu berarti kan sebenarnya IC ini terbentuk dari transistor. Jadi banyak transistor seperti ini, misal sebuah transistor, ini akan jadi gerbang sama saja dengan gerbang NOT. Berarti kan transistor logic ini terbentuk dari transistor. Itu. MOSFET juga sebenarnya itu akan jadi nanti bentuk MOSFET kan bentuknya saya kurang ini, anak gate, terus nanti akan jadi gerbang apa. Nah, itu. Nah, nanti sebenarnya dari transistor logic ini terbentuk akan menjadi satu packing, akan menjadi IC, terbentuk benar itu. Gerbang-gerbang itu akan jadi beberapa gerbang yang terbentuk, mungkin rangkaian-rangkaiannya seperti apa banyak. Nah, itu misal nanti fungsinya akan fungsi menjadi apa. Mungkin di sini sebagai buffer, mungkin buffer atau sebagai shift register, atau dia itu nanti sebagai counter. Nah, itu aplikasi-aplikasinya. Tapi di ini aplikasi ini sebenarnya ini di dalam dunia digital atau dunia seperti komputer juga pasti dasarnya ini seperti ini. Nah, tapi di sini kita akan bahas hanya ada di
kita bahas ada di display. Display terutama yaitu 7 segmen. Gitu. Jadi mengenai 7 segmen ini kemarin kita mengontrol direct, scanning. Seandainya kita akan mengontrol, kalau model scanning kan dia itu segmen, dia itu datanya menjadi satu. Misal ini sampai ini adalah 50 segmen satu, segmen kedua sampai 50. Berarti kan otomatis untuk mengontrol commonnya berarti dia itu akan membutuhkan 50 pin dengan plus sama datanya, posisi datanya berarti dia itu 8. Nah, otomatis ini mikrokontrol ini dia itu mikrokontrol tidak bisa untuk mengontrol lebih dari 50. Atau berarti kan karena dia itu mikrokontrol, dia itu kan 32 pin. Berarti kalau dia dikurangi dengan 8, dikurangi 8, 32 kurangi 8, berarti tinggal masih sisa 24. Berarti maksimal yang bisa dikontrol adalah 7 segmen yang ke-24 7 segmen. Nah, sedangkan seandainya kita pengen akan membuat misal kurs bank, misal kurs mata uang seperti di bank-bank itu kan berarti 7 segmennya banyak banget. Mungkin lebih dari 60. Berarti gimana caranya? Padahal mikrokontrol sudah habis, cuma dia maksimalnya 24 ini. Yang ke-25-nya nggak bisa dikontrol. Makanya itu dengan cara metodenya metode shift register. Gitu. Dengan cara shift register sebenarnya di shift register itu seperti diserikan. Di sini kita akan bahas nanti lebih banyak ke gelombang, logika gelombang. Nanti ada clock, ada data. Nah, nanti kayaknya ini rada rumit sedikit, tapi nanti coba pelan-pelan semoga kita bisa bisa memahaminya. Ini terus terang saya belum ada belum ada slide-nya atau materinya, jadi ini sekalian ini ya. 74 HC 595. Kita cari ininya dulu, datasheet-nya. Nah, sebenarnya yang kita bahas shift register ini serinya bisa ada 74 HC atau ini HC atau LS 595. Ini yang dari TTL. Kalau dari MOSFET itu 40, lupa berapa itu serinya itu, ini dari MOSFET. Nah, kalau kita lihat bedanya antara 74 HC atau LS, nanti ini kan ada HC, nanti ada 74 HC 595 atau 74 nanti ketemu LS 595. Ini sebenarnya antara dua-duanya ini dia mempunyai karakteristik yang sama. Jadi kalau kita dalam penerapan, kalau kita menerapkan di pemrograman, ini kita sama cara perlakuannya. Nah, kalau ini sebenarnya yang 40 MOSFET ini juga hampir sama cara programnya, tapi agak sedikit berbeda, tapi saya kurang menguasai. Ada perbedaannya nanti di clock yang keberapa, nanti dia itu berbeda. Itu. Jadi nanti kita yang hanya bahas yaitu yang dari TTL 74 HC 595 atau LS. HC ini sebenarnya dia itu dari pabrikannya. Kayaknya kalau HC itu dari Hitachi, kalau LS saya lupa dari mana. Ini dari pabrikannya, HC ini dari pabrikan. Jadi kalau ada seri IC yang namanya 74, berarti dia itu dari TTL. Terus setelah itu ada simbol apa, HC atau LS atau apa.
dia itu pabrikannya, nah karakteristiknya baru di belakangnya serinya 595. Oh 595 dia itu safe register atau apa gitu. Atau nanti gerbang not, nah itu beda lagi. Oke. Kalau kita lihat bentuk dari shift register ini 8 bit serial input. Nah, ini merupakan karakteristik dari 595. Sebentar, aplikasinya nanti. Nah, ini kan dia judulnya 8 bit serial input, serial atau serial paralel outputnya. Jadi inputnya itu serial, outputnya paralel. Dan dia nanti mempunyai 3 kondisi yang bisa dikunci. Jadi misal ada sebuah data masuk, sebenarnya kalau ini kalau saya gambarkan, ada sebuah data masuk, ada sebuah data, ini data serial masuk ke dalam shift register, dia itu tertampung di sini. Padahal di sini ada outputnya, sudah ada outputnya. Dia bisa tertampung dulu, tertampung sampai ada pintu membolehkan. Nah, setelah dia tertampung, dia itu baru kalau kita mengizinkan, dia itu baru mengeluarkan data itu secara serempak. Gitu. Jadi data, misal ada sebuah data masuk dulu, semua masuk, terus tertampung di sini. Tertampung, setelah tertampung, dia itu bolehkan, dia keluarkan, baru dia keluar. Nah, ini bisa nanti ini hampir sama dengan karakteristiknya dari demultiplexing, atau nanti itu bisa juga seperti apa ya, pengendalian secara paralel gitu. Atau langsung saja ke segmen aja. Misal, jadi kalau misal ada sebuah 7 segmen seperti ini, kita gambarkan. Saya gambarkan 4 ya, misal ada 7 segmen 4. Ini. Kalau secara direct berarti dia itu memerlukan 32 pin. Nah, kalau secara scanning berarti dia itu kan memerlukan datanya digabungkan satu-satu. Nah, terus ini selektornya ada. Nah, tapi kalau shift register sifatnya dia itu dibikin serial. Ini ada sebuah shift register. 1. Ini ada shift register setiap device, setiap 7 segmen nanti ada shift register 1. Berarti ini misal 7 segmen 1, ini juga shift registernya 1. 7 segmen kedua misal dia itu juga nanti shift registernya 2. 7 segmen ketiga terus sampai 3, berarti 7 segmen 3 nanti juga shift registernya 3 sampai 4, misal begini. 7 segmen 4. Nah, terus bagian data, berarti kan 7 segmen kan dia itu ada datanya, kan 7 segmen ada data yang A, B, C, D, E, terus ada commonnya. Nah, commonnya nanti dia itu commonnya, misal ini adalah common anoda, berarti gabungkanlah jadi satu commonnya. Otomatis dia posisi aktif semua, plus misal common. Terus bagian datanya dia itu gabungkan menjadi satu. A, B, C, D sampai 7 ya bit. Nah, ini. Gini. Semua menjadi satu.
Ini datanya dianggap ini 8 ya, 8. Dari 1, 2, 3, 4 sampai 8. 1, 2, 3 sampai 8, 1 sampai 8. Ini juga gabungkan. Nah, itu. Pada dasarnya ini dalam penerapan shift register. Nah, terus bagaimana cara mengontrolnya? Mengontrolnya di sini kita ingat bahwa ada sebenarnya dalam digital itu ada, kalau kita bergeser, menggeser shift register, berarti dia itu menggeser, pergeseran, atau kalau di bahasa pemrograman kita rolling, atau kita biasanya menggunakannya RL atau RR gitu. Ini sama saja. Jadi kalau ini kan berarti kalau dalam pergeseran 1, 2, 3, 4, misal ini 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita misal akan bergeser yang tadinya dari 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, digeser ke kiri, geser ke kiri, berarti akan jadi 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini 1. Nah, di sini kan kemarin kita juga sudah bahas ini, ada yang namanya carry flag di sini, atau carry flag-nya. Carry flag. Limpahan atau limpahannya. Berarti limpahannya dari yang ini akan masuk ke dalam limpahannya ini 1. Gini. Berarti dia itu kayak limpahan kalau kita mengisi sebuah air di ember, kalau sudah penuh berarti dia itu akan meludak ke bawahnya. Nah, ini limpahannya. Nah, limpahannya ini, hasil limpahannya ini kan nanti yang akan masuk ke dalam yang digeser selanjutnya. Nah, kalau di sini di shift register juga seperti itu. Berarti setiap ini itu ada limpahannya, bagian limpahannya. Berarti limpahannya nanti akan masuk ke dalam IC selanjutnya. Gitu. Hasil limpahannya. Berarti dia digeser. Setelah kita geser, hasil limpahannya akan tidak balik ke depan, tapi di itu akan datanya akan melimpah ke limpahannya ke IC selanjutnya. Nanti geser lagi, hasilnya ini IC ini ada limpahannya lagi juga. Nanti akan masuk ke selanjutnya. Setelah itu geser terus sampai seterusnya dia itu geser lagi ke ini. Seandainya mau digeser lagi, dia itu akan terus sampai mungkin banyak ratusan atau ribuan. Terserah bagaimana nanti penerapannya. Itu. Jadi misal ada saya punya data 1. Nanti data 1 saya clock. Jadi makanya di sini nanti ada yang namanya clock. Jadi data 1 di sini, ini adalah inputnya, misal ini inputnya. Inputnya ini. Inputnya tak kasih nama R. R ya, input. R ini input. Misal tak kasih 1. Tak clock 1 kali, dia itu nanti di sini. Clock 1 kali lagi akan di sini, posisinya di sini, clock 1 lagi di sini, clock 1 lagi sampai clocknya misal dia itu sampai, kalau ini nyampe 32, mungkin clocknya akan data yang tadinya di depan, akan saya clock dia itu akan bergerak, akan menjadi yang mungkin di sini. Atau tak clock 1 kali lagi, dia akan melimpah. Berarti ada di sini, mau diapain. Gitu. Jadi seandainya ada data 1, 0, 1, 0, 1 misal gitu. Saya clock akan jadi di sini akan satunya, akan di sini akan jadi 0. Nah, seterusnya terus clock 1 kali lagi 0 yang tadinya di sini akan masuk ke sini mulai ke IC. Jadi di sini ada pastinya ada di itu ada jalur data. Nah, ini nanti ada jalur datanya. Nah, terus yang kedua adalah jalur clock-nya. Nah, clock yang namanya clock nanti tergabung dari semua IC ini akan tergabung menjadi satu. Ini yang clock-nya. Clock-nya yaitu semua satu clock berarti nanti datanya akan bergeser. Satu clock lagi bergeser lagi, clock lagi bergeser lagi sampai ke bawah.
Nah, terus ada jalur lagi yang namanya jalur penguncinya. Seperti ini di datasheet. Register dengan pengunci 3 kondisi outputnya. Berarti dia itu bisa mengunci atau buffer, menjadi buffernya nanti. Berarti dia itu dikunci, tidak dikeluarkan. Belum dikeluarkan ke bagian jalur data ini belum. Jadi jangan sampai dikeluarkan dulu. Nah, ini namanya nanti penguncinya. Nah, ini nanti akan terhubung ke sini penguncinya. Nah, ini namanya biasanya tak namakan ST. Hitung. Jadi dengan bisa mengendalikan, dengan cara mengendalikan cara seperti ini, yang nanti masuk ke dalam mikrokontrol, dia itu hanya memerlukan cuma 3 jalur, yaitu data, terus nanti clock, dan penguncinya, ST-nya. Gitu. Jadi ini kalau kita gabungkan berarti di sini adalah mikrokontrolnya nanti. Berarti ini kan lebih mudah dan akan memakan pin yang sedikit. Dan juga bisa mengontrol banyak. Kalau seandainya 3 ini, hanya 3 jalur ini, kita bisa mengontrol seandainya dalam aplikasi running text seandainya dia pixelnya, picture elemennya itu mungkin nyampe 500, ini bisa nanti mungkin 512 atau ini nanti bisa 507 segmen kesananya. Atau bisa nyampe 1000, anggap saja 512. Nah, cara bisa mengontrol hanya dengan pin ini. Gitu. Nah, yang jelas dalam shift register yang pasti adalah di bagiannya adalah, kalau melihat dari sini, bagian yang terpenting adalah, saya tak gambarkan, ini bentuk IC registernya, yaitu bagian data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bagian data. Pokoknya bagian data yang menuju, berarti data ini menuju ke 7 segmen, 7 segmen. Nah, terus ada bagian limpahannya, carry flag-nya, berarti carry flag untuk ke IC selanjutnya, biasanya ada bagian 7 in, terus ada bagian clock ST, ada bagian clock, ini clock-nya, terus bagian ST. Nah, ini yang kita perhatikan bagian ini. Ada data, carry flag, clock, ST, dan data masuk, data yang serialnya itu. Data serial ini data paralelnya. Ini paralelnya. Jadi data yang masuk itu serial, nanti dijadikan paralel. Ini 74595. Itu. Yang pasti yang ini yang perlu diperhatikan adalah data masuk, clock, ST sebagai penguncinya, terus data paralelnya dan limpahannya carry flag. Jadi kalau kita lihat dari datasheetnya ini seperti ini. Jadi bentuknya sebuah IC shift register ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada yaitu bit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau di sini kebetulan ini digambarkan dengan data bit yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ke 7 segmen itu atau A, B, C ini
A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kebetulan kalau di datasetnya itu dinamakan dengan key A, B, C, D. Berarti ini adalah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini nanti bisa dihubungkan ke 7 segmen. Berarti data key A, key berarti sama dengan data paralel yang nanti dihubungkan ke 7 segmen. Berarti di sini tata letaknya key A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kalau IC jelas dia itu, kalau VCC dia itu nanti ke plus 5 volt, terus ground berarti dia ke min. Ini ke baterainya atau power supply-nya. Ini jelas. Yang terus ada lagi SQH. Nah, ini adalah kalau di sini namanya SQH, dia itu limpahannya atau carry flag-nya. Ini adalah carry flag. Berarti carry flag dia itu yaitu limpahannya. Berarti yang bagian kalau ini adalah yang bagian output dari ini. Carry flag-nya. Di sini ke IC selanjutnya atau kalau saya gambarkan di bawahnya ini bagian ini. Bagian ininya. Oke. Berarti di sini ini carry flag, terus reset, nanti ini saya lupa, shift lock, latch clock. Biasanya kalau ini biasanya dinamakan dengan di sini latch clock atau dia itu bagian clocknya, terus shift clock dia itu bagian penguncinya. Bagian penguncinya ini, shift clock-nya itu bagian yang menggeser. Gitu. Jadi ini kalau di ini itu tak samakan dengan ST, ini adalah SH-nya. Itu bisa saja berarti ini clock-nya, kalau ini ST, SH, berarti ST, SH, ini ST dan ini SH-nya. Ini ST dan SH, atau SH-nya itu clock-nya. Nah, terus output enable, dia itu akan mengkondisikan seandainya dia itu logikanya, logika 1, berarti dia itu dibolehkan bahwa dia itu IC ini bekerja. Dalam 1 dia itu bekerja. Maaf, kayaknya saya lupa. Kalau saya lihat, sebentar. Maaf, kalau output enable dia itu 1 itu sama dengan disable atau tidak bekerja, 0 dia itu enable. Itu. Nah, reset dia itu posisi sebenarnya data itu seandainya dia bekerja mau di reset atau tidak, atau bekerja dari dinolkan atau enggak. Seandainya kita tidak ingin dinolkan, data-data yang sudah dimasuk ke dalamnya ini kita bisa dimasukkan ke dalam 13, berarti dia itu 0. 0 itu posisi tak ada reset, kalau 1 itu reset. Ini kurang, nanti ini langsung sebenarnya ini nanti dihubungkan langsung ke dalam plus sebenarnya. Ini ke plus. Nah, yang output enable nanti dihubungkan ke min ground-nya. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah A. A ini adalah dia itu bagian data serialnya, data inputnya. Bagian data inputnya. Jadi ini sudah sesuai, misal bagian data berarti dia itu ini key, ada A, B, C, D, E, F, G, terus
Ini termasuk data. A itu data inputnya ini di sini, kaki 14. Terus ada output enable, karena kita pengen mengenablekan terus, maka dia itu hubungkanlah dia itu ke dalam ground, min, langsung. Terus setelah itu ada latch clock atau dia itu pengunci, biar dikunci dulu, datanya kita simpan dulu, setelah kita sudah datanya sudah oke, kita baru keluarkan. Nah, itu last clock. Nah, nanti yang ini kita kendalikan. Terus ada shift clock, berarti dia SH. Dia itu nanti yang bagian pendorongnya. Nah, terus ada reset, dia bagian plus, karena nanti biar dia itu tak ada reset atau reset otomatis. Terus setelah itu bagian kaki adalah carry flag-nya untuk menuju ke IC selanjutnya. Kenapa saya terangkat seperti ini? Karena nanti dalam pemrograman kita harus tahu karakteristiknya, karena kita hubungannya dengan bahasa rakitan. Kalau kita menggunakan Arduino, itu dengan library, kayaknya tinggal cuma satu perintah saja, ini sudah terkondisikan. Tapi kalau bahasa rakitan, kita harus tahu, kita harus clock-nya itu berapa kali, 8 kali, atau 7 kali, atau 6 kali. Terus setelah itu, setelah 8 baru kita keluarkan, terus datanya kapan dia masuk. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi kita harus terpatok dengan yang namanya datasheet. Yang kita harus tahu adalah bagian clock-nya. Sebentar kalau ada, nah ini. Oke, itu bagian kaki, terus ini adalah bagian timingnya atau cara kita memprogram. Kita lihat, jadi sebelum kita memprogram, kita lihat karakteristiknya dari IC ini. Nah, ini shift register agar dia bisa bekerja. Ini clock-nya. Oke. Ini timingnya, timing diagramnya atau cara bekerjanya. Kita lihat di bagian data. Oke. Ini data, posisi penggambarannya itu terserah. Data yang akan masuk itu yang kita inginkan. Kita inginkan datanya seperti apa. Makanya di sini ada clock-nya ini kayak gini. Bentuknya bisa 1, bisa 0. Oke. Yang kita lihat adalah shift clock. Berarti dia yang mendorong. Kita lihat bahwa setiap dia itu mendorongnya, setiap clock-nya dia itu akan bekerja terus. Berarti 1010 berarti 1010101010 gitu. Nah, serial data input, nah data yang akan kita masukkan ini akan sesuai dengan dijabarkan menjadi paralel. Ini kan ini paralelnya, ini serialnya. Jadi saya akan akan jadi key A, misalnya ini akan jadi datanya misal jadi 1 0 1 0 1 0 1 0. Misal seperti itu. Saya pengen seperti itu. Nah, berarti yang di serial ini berarti dia itu akan jadi 1 0 1 0 1 0 1 0. Nah, itu. Berarti satunya ini dia itu akan menjadi yang di sini. Yang satunya ini yang paling depan ini berarti bit yang 0 1 2 3 4 5 6 7. Bit yang ke 0 nanti akan menjadi dia itu akan bit yang ini yang masuk ke data serial ini akan masuk ke dalam bit yang ke 7 sebenarnya. Berarti ini salah saya. Oke. Bit ke berarti di sini akan jadi 1. Terus yang ini yang bit ke 1 ke selanjutnya dia itu akan menjadi
bitnya yang ke G. Nah, berarti ini akan jadi 0. Nah, seterusnya bit yang ini terusnya akan jadi bit yang ke F-nya. Atau ini akan jadi 1 dan seterusnya itu. Jadi di sini tata letak ini berarti setiap satu clock, ini kan satu clock. Ini satu clock, berarti satu periode, yang namanya satu periode itu sama saja dengan dari puncak ketemu puncak, dari titik ini, puncak ke puncak, maka dia itu ini sama saja dengan satu periode. Dalam satu periode, maka datanya akan masuk 1, misal di sini. Nah, 1 ini akan jadi yang di belakangnya ini. Terus clock 1 lagi, berarti ini clock ke-1, clock ke-2, clock ke-3, clock ke-4, ke-5, 6, 7, 8 misal gitu. Maka clock, seandainya kan saya clock 1 kali clock, maka datanya yang ini harus langsung dikeluarkan. 1. Clock selanjutnya, clock kedua, maka selanjutnya datanya 0 ini keluarkan. Akan jadi, dia itu akan jadi 1, 0. Clock ketiga, ini ketiga, berarti ini ketiga, ini clock ke-1, clock kedua, clock ketiga, clock keempat. Ketiga nanti akan jadi bergeser, berarti ini akan jadi geser ke sini 1, ini akan jadi 0, ini akan jadi 1. Gitu. Seterusnya dia itu akan geser sampai di sini. Nah, hasilnya ini baru nanti setelah ini reset abaikan dulu, clock-nya ini latch atau penguncinya ini sudah 1, berarti clock yang ke sebenarnya ini harusnya ke 8. Clock ini sudah langsung dia 0, dari 1 ke 0, dia itu baru langsung dikeluarkan di posisi ini. Dan jadinya di sini akan jadi seperti ini, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Itu. Jadi di sini pokoknya ada shift register, shift clock, atau nanti jadi SH, dia itu menjadi clock-nya, pendorongnya. Tanpa dia itu bekerja, berarti otomatis tidak ada pergeseran logika. Jadi dia itu tetap akan di sini terus. Karena dia itu bekerja, setiap satu clock, data keluarkan 1. Nah, latch clock ini biarkan dulu, jangan diapa-apain, karena jangan dikeluarkan langsung. Kecuali kalau mau dikeluarkan langsung, dia itu harus berlogika dari logika diklokkan 1 kali. Itu dari 1 ke 0. Itu. Kalau sudah diklokkan berarti dia langsung dikeluarkan. Karena kita tahan dulu, jangan dikeluarkan, maka dia itu latch lock-nya biarkan dulu. Terus clock kedua kali, clock ketiga kali, keempat kali, kelima kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Setelah 8 kali baru di sini keluarkan, maka dia itu akan keluar. Nah, kalau sudah keluar di sini, maka hasil ini akan melimpah ke dalam serial data output-nya atau ini carry flag-nya. Limpahannya. Berarti di sini akan masuk ke sini. Tuh, berarti kalau diserialkan sebenarnya ini seperti kalau kita program dengan RL atau RR. Register geser ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau kita praktekkan ini dalam bentuk timing diagramnya, kalau kita praktekkan dalam rangkaian, jenengan bisa buka di Proteusnya seperti ini, kalau dalam bentuk rangkaiannya. Nah, kita bisa lihat di sini ada IC yang pertama, kedua, 3, 4. Outputnya key 0, key 1, kalau tadi di datasheetnya dia itu key A, key B, key C. Sebentar. Nah ini kan key A, key B, key C. Tapi kalau di sini key 0, key 1, key 2, key 3, sampai ke 7 dia dimasukkan ke 7 segmen. Terus
Ada limpahannya kalau di sini di lambangnya Q7. Dia ini Q7 kutip atau ini carry flag-nya dia masuk ke dalam datanya. Di sini data DS di sini. Sebenarnya bisa kita namakan R atau terserah kita, pokoknya dia itu bagian data inputnya, input serialnya. Itu. Setelah itu dia itu nanti masuk lagi, terus keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, inilah bentuk serialnya. Nah, ini di selanjutnya kita seandainya mau menghubungkan dengan 7 segmen yang banyak lagi. Dan ini ada SH-nya, ada ST-nya, di sini MROE ini diminkan atau dipluskan. Pokoknya bentuk konfigurasinya seperti ini. Yang jelas yang pasti kita nanti kita kondisikan adalah di bagian sininya. SH, ST, dan DS-nya. DS ini serial datanya. Nanti yang menuju ke mikrokontroller cuma ada 3 ini. Itu. Jadi cara programnya adalah seandainya kita punya data, misal kita ada cara programnya, cara kita memprogram, berarti misal ada data untuk menampilkan 7 segmen angka, 7 segmennya misal 7 segmen angka 0, berarti itu akan, kalau ini seringnya dengan 0C 0H. 0C 0H kalau dibilderkan C0 berarti 1100 11000000. Oke. Berarti dia ini adalah bit ke 0, bit ke 1, bit kedua, bit ketiga, 4, 5, 6, 7. Ini dia mungkin ini nanti akan dimasukkan ke dalam memori akumulator. Jadi akumulator nanti akan diisi dengan 11000000. Oke. Nanti ada data ke IC registernya, nanti saya tulis dengan R atau R input datanya, terus ada SH-nya, terus ada ST. Oke. Berarti yang terjadi pertama agar dia itu bisa kita kendalikan yaitu pertama mengklokkan, bikin clock di SH. 1 clock berarti dari puncak ke puncak, berarti 1 periode. 1 periode keluarkan data 0. Oke, ini kan masih berarti data ini 0 ini akan masuk ke dalam sini. Ini 0. Setelah itu clock lagi 1 kali lagi, puncak lagi. Ini 1 periode masih 0, berarti ini 0 lagi. Berarti ini akan masuk ke sini 0. Terus 1 clock lagi. Berarti 1 periode lagi dia itu masih 0. Ini akan masuk ke sini. Terus clock 1 lagi. Ini akan masuk ke sini. Masih 0. Clock 1 lagi. Itu ini pakai ini akan jadi sini 0 1 berarti clock ke 1 2 3 4 5 1 2. Oke. Terus clock 1 lagi dia akan masih 0 ini baru clock 1 lagi dia itu baru masuk ke 1 akan jadi logika 1 berarti logika 1 ini terus clock 1 lagi ini baru selesai. Clock 1 lagi dia itu masih 1 berarti akan jadi 1. Oke. Berarti ini bagian yang paling ujung bit yang ke-7 ini akan jadi ini. Gitu. Jadi cara ngirimnya gitu.
Kalau kita mau ngirim dari depan, seandainya kita mau ngirim dari belakang, dari bit ke 7 juga bisa. Berarti satu clock, berarti ini akan jadi yang ada di sini atau kebalik. Mau terserah mau balik dari bit yang ke 0 atau bit yang ke 7. Gitu. Setelah itu, ini masih 0. Masih dinolkan. Setelah ini keluarkan dia, baru keluarkan nanti dia clock 1 kali. Berarti penguncinya dia itu baru di sini buka. Nah, berarti dengan seperti ini kita bisa langsung mengalihkan cara pemrogramannya. Berarti kalau bikin clock ini dari puncak ke puncak ini, berarti kan kita bisa dengan cara yaitu misal ini pinnya nanti dimasukkan, ini akan dimasukkan ke dalam ini datanya port 0 titik berapa ya, sekalian di contohnya itu datanya port 0.2, clocknya port 0.4. 0.2 di sini misal 2, ini port 0.4, ini port 0.5. Misal dari segi ini mau bikin SH clock-nya bagaimana? Berarti kan kita cuma pertama mengsetkan ini kan 10 logikanya 1010 berarti kan pertama adalah mensetkan satukan berarti kan dengan pengalamatan per bit. Set B port 0.4 gitu. Setelah itu ini kan antara ini berjalan pasti kan ada waktu. Mungkin ini dengan cara oke lah knob kita memerlukan waktu sebentar atau bisa dengan cara delay atau bisa dengan delay. Itu. Setelah set B kita clearkan, berarti dengan cara mengenolkan clear port 0.4. Itu. Ini seandainya bikin clock, ini akan terjadi berarti data seperti ini. Pertama set 1, setelah itu clear berarti 0. Berarti akan jadi clock seperti ini. Pulsa clock. Nah, ini sebenarnya setiap clock baru kita keluarkan datanya. Data bit keberapa sih yang akan dikeluarkan? Misal ini yang akan dikeluarkan seperti tadi, berarti ini akan jadi ini. Berarti seandainya dia dimasukkan ke dalam akumulator, ini dihubungkan dengan R, itu akan seperti ini. Jadi dengan cara pertanyaan. Berarti kita akan memasukkan data setelah clock ya, berarti kita akan memasukkan datanya di sini setelahnya. Berarti cara pertanyaannya adalah apakah JB atau JNB bisa, apakah JB logika dari A titik 0, berarti logika dari bit ke 0, A bit ke 0, itu sama dengan 0, berarti kan di sini maksudnya nolnya ini, bit ke 0 yang kita pertanyakan. Seandainya kita tanya mulai dari depan, berarti bit ke 7, oke kita bit ke 7 aja. Misal bit ke 7, apakah bit ke 7 itu 0, seandainya 0, maka kita clearkan. Berarti dengan cara clear, kita akan masukkan ke port 02 ini. Berarti clear port 0.2. Tapi kalau tidak, berarti ini akan lompat. Berarti bikin label lompat di sini titik 2, kita baru berarti kebalikannya akan jadi set B port 0.2. Dengan seperti ini nanti konfigurasi ini
konfigurasi ini akan bisa untuk membentuk datanya ini. Jadi akan bersamaan dengan setiap satu clock berarti data keluarkan, satu clock data keluarkan. Seandainya kan sudah semua sampai ke tujuhnya, seandainya kita mau mengeluarkan baru kita dengan cara ST-nya ini dikelokan seperti ini. Berarti dengan cara mengelokan sama saja dengan bikin set B. Kita ini adalah untuk pembukanya port 0.5 knob, misal pakai knob atau pakai apa, untuk delay sebentar baru di clear port 0.5 gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar, tak keluar dulu. Ada pertanyaan? Enggak, kalau masih bingung. Kayaknya membingungkan. Iya Pak, kok cuma di awang-awang aja kok. Sebenarnya kalau pengen ini Sambil praktek ya Pak. praktek, Langsung praktek. kayak gitu loh. Iya, sebenarnya praktek. Tapi kalau praktek pengen itu pakai Proteus sebenarnya. Kalau pakai Proteus itu kayaknya mudah loh. Jadi biasanya itu pakai seperti ini. Tak bikin copy ya, misal ini. Tak praktekkan kayak gini aja. Misal ini tak. Nah, ini tak masukkan ke dalam. Ini misal ini ada tombol 3.
tombol 3 buat mempraktekkan aja. Ini ada tombol 3. Ini kan jalurnya, yang ini tak bikin ke data, masukkan ke data. Terus yang ini adalah clock-nya. Ini, nah ini prakteknya seperti ini. Jadi misal ada data semuanya kan masih 00 semua, makanya angka 8 semua ya, angka 8. Kenapa bisa bergesernya bagaimana? Seandainya kan saya pengen ini bagian clock-nya adalah, kalau ini urutannya kan SH-nya itu kan clock, SH clock, berarti ini tak bikin, ada bisa tulisan nggak ya? Sebentar. Ini clock. Oh, oke, clock-nya ini, terus penguncinya, terus ini adalah datanya. Misal itu. Kalau mempraktekkannya mungkin, nah ini kan masih 00 semua. Berarti hidup semua. Misal saya pengen dia itu mengirim data 1 misal. Data 1 kan merah ini data. Terus saya kirim clock 1 kali. Sebentar, 1 kali. Ini berarti posisinya. Wah, kalau ini kecepatan ya. Oh, ini kan masalahnya ini langsung dikunci sebentar. Kalau tanpa dikunci, ini kan gini. Tanpa dikunci berarti latch-nya 1 kali clock datanya akan saya keluarkan. Berarti kalau tanpa ada penguncinya, berarti ini datanya 1, sudah tak kirim 1, tapi belum saya clock. Berarti lihat bagian ini kan masih 00 semua, masih 00. Saya clock 1 kali. 1 kali. Oh, ini. Nah, 1 kali dia itu akan di sini. Nah, 1 kali lagi. Aduh, ketutup lagi. Maaf. Ini dari kemarin Proteus saya itu error nih. Oke, error dari kemarin. Ini tak bikin data. Simpan dulu. Ini data. Data terus clock-nya ini. Nih, misal saya pengen ngirim 1 dengan cara clock-nya ini, kebalik, maaf, kebalik. Sebentar, clock-nya ini yang ini bagian ini clock-nya. Jadi pertama saya clock 1 kali. 1 kali langsung tak keluarkan, misal gini. Ini kan jadinya di sini satunya. Nah, terus agar tak geser biar belakangnya, soalnya kalau clock 1 kali lagi, kalau datanya masih di sini 1, berarti nanti di sini akan jadi 1 lagi. Terus biar saya kirim setelah 1 kirim data 0. Misal 1 kali clock.
saya clock 1 kali, terus langsung tak keluarkan, berarti dia akan geser. 1 kali clock lagi, terus saya keluarkan, geser lagi. Seandainya kan saya clock 6 kali, pasti dia itu akan gesernya di sini satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita keluarkan. Nah, kan langsung di key 0 selanjutnya. Segmen selanjutnya. Nah, terus kalau misal tak isi di sini sudah 1, mau tak isi di sini 1, berarti di sini datanya tak kirim 1, terus tak clock 1 kali, terus penguncinya langsung tak keluarkan, maka di sini akan tampil 1. Tak clock 2 kali, pasti dia itu akan jadi di key 2. Oh, ini tak tutup dulu datanya, 1, 2, tak keluarkan, dia itu bergeser. Seandainya kan pengen data yang ada di sini itu sampai sini, berarti kan total di belakang, paling belakang, sampai di limpahannya ini, paling belakang berarti ini ada 8, tambah 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti tak clock 20 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 20, langsung tak clock 1 kali, maka dia nutup lagi. Gitu. Pokoknya kalau jenengan mau mempraktekkan seperti itu caranya, ini kebetulan ini saya error sih. Itu. Atau pengen biar misal pengen langsung 1 clock langsung ditampilkan, itu dengan cara menggabungkan antara SH dan ST-nya itu clock dengan penguncinya, lock dengan penguncinya itu digabungkan menjadi 1. Misal gini, saya tak gabungkan menjadi 1, bagian clock dan penguncinya. Clock dengan pengunci tak gabungkan jadi 1, maka dia itu akan jadi 1 kali clock langsung dia keluarkan. Jadi misal gini, oke, data 1 langsung tak clock, maka dia itu akan langsung keluar. 1 lagi dia keluar. Oke, setelah itu 1 langsung tak nolkan ya datanya, dari datanya, tak clockkan lagi, clockkan lagi, clockkan. Nah, terus dia itu saya clock terus, dia itu nanti akan bergeser-geser. Gitu. Nah, ini yang namanya shift register. Jadi dia itu akan bergeser terus. Sampai seterusnya. Seandainya kan dia itu 5 nyampe 100-an, berarti ratusan clock. Oke. Di situ. Cara kerjanya kalau biar memahaminya dengan cara simulasi seperti ini. Gitu. Nanti jenengan bisa praktekkan sendiri. Jadi ini saya pencet tombol ini kan berarti tombol on off berarti kan 01 10 10 10 10 10 gitu. 1010 kan ini seperti clock. Jadi seperti kita bikin clocknya. Nah, tapi kalau nanti ada penguncinya berarti kita jangan digabungkan antara SH dan ST-nya, jangan digabungkan. Oke. Mungkin itu caranya biar lebih memahaminya. Oke. Selanjutnya bagaimana dalam penerapan pemrogramannya? Cara pemrogramannya, kita masuk ke dalam bahasa pemrograman yang sudah saya kirim. Ini Proteus ini sudah saya kirim di kolom chat, monggo di download, nanti bisa dibuka. Dalam pemrograman, sebentar, pemrograman. Ini juga saya sudah bikin programnya. Di sini saya mau menerangkan cara alurnya. Soalnya ini sih apa? Ini banyak banget programnya, rada lumayan banyak. Jadi mungkin
saya terangkan satu persatu aja. Jadi dalam program ini dari kemarin kita tidak membahas mengenai instruksi yang ada di atasnya ORG 0H. Jadi fungsi yang ada di atasnya ini adalah mewakili dari alamat memori daripada kita mengingat alamat memorinya misal 40H atau nanti posisinya 43H, posisinya di sini, kita bisa dinamain alamat memori ini dengan cara misal kita pengen menamakan misal menit satuan, berarti kita menit satuan nanti dia itu akan sama saja dengan alamat memori 40H. Misal saya pengen alamat buat menyimpan memori, semua memori apa ya, bukan semua data misal kok ini namanya angka, misal angka nanti EQ itu berarti menandakan bahwa dia angka ini akan menamakan dari alamat memori mana. Misal alamat memorinya adalah 30 heksa atau 50 heksa atau berapa. Nah, ini nanti kita dalam pemrograman tidak usah mengingat dari alamat memori. Gitu. Jadi kita bisa mewakili dengan label ini. Berarti nanti kalau saya menunjuk di alamat memori 40 heksa, berarti saya tinggal menulis menit satuan saja. Nih, misal ini. Atau ini juga kalau kita mengalamati dengan per bit. Kalau ini kan berbaitnya. Per bit kita dengan cara bit gitu. Misal nanti menunjukkan keypad. Misalnya saya akan dalam prakteknya nanti kan ada push buttonnya. Nanti tak hubungkan dengan port 07, port 05, port 06. Nah, nanti akan saya ganti dengan key up, key menu, key down. Atau nanti yang saya hubungkan di praktikum yang ini, yang jenengan download di ini simulasinya, ini kan nanti di data, ini bagian datanya saya terhubungkan di port 0.2. Berarti ini bagian data. Saya namakan di program dengan JR. Atau sebenarnya terserah kita mau apa gitu. Nah, terus ada bagian ininya ST-nya. ST nanti terhubung dengan port 0.3. Port 0.3 berarti di sini port 0.3 tak namain dengan JST atau JSH nanti terhubung dengan port 0.4. Nah, ini berarti saya tidak mengingat lagi posisi nanti datanya, clock-nya itu yang mana, saya tinggal mengingat dari ST. Nah, kalau kita mau bikin ininya, misal ST-nya atau SH-nya nanti clock misal kayak ini, sama aja, nggak apa-apa. Yang penting nanti konsisten dengan yang ada programnya di bawahnya. Itu. Nah, ini bagian atas, di atasnya ORGH fungsinya itu. Berarti kita bisa menamain daripada kita mengingat dari setiap lokasi memori. Oke, sudah dialamati. Setelah itu, terus kita memulai masuk ke dalam program. Pastikan setelah ORGH, berarti pastikan program itu masuk ke dalam ruang memori yang paling ujung, 0H. Di sini flash PROM, program data. Oke. Di sini inisialisasi, ini maksudnya saja, maksud saya sebenarnya label untuk subroutine hanya untuk nanti program terserah kita, tapi loopingnya nanti bukan di sini. Jadi saya pertama pengen mengisi dari menit satuan diisi dengan menit satuan atau ruang memori menit satuan. Kita ingat menit satuan ini berarti label dari yang atas menit satuan ini. Berarti dia itu akan menunjuk ke memori 40 heksa.
Berarti 40 heksa, berarti 40 heksa akan diisi dengan angka 1 dalam desimal atau 01 dalam heksa. Atau kalau kita namakan ini bisa saja dengan ruang memori 40 heksa akan diisi sama saja dengan angka 1. Terus menit puluhan berarti ini di menit puluhan angka memori. Jadi saya ini posisinya ini mempraktekkan seperti papan coret-coret atau fungsi dari RAM. Random access memory ini fungsinya untuk menyimpannya. Nah, ini prakteknya seperti ini. Berarti ruang memori ini untuk menyimpan 41 untuk menyimpan angka 2. Terus jam satuan tak ingat angka 3, jam puluhan angka 4. Nah, saya tak bikin label ini menit satuan, menit puluhan, jam satuan, jam puluhan. Ini nanti akan merujuk ke bagian Proteusnya. Jadi ini ada menit satuan, menit puluhan, menit satuan, jam satuan, jam puluhan. Jadi menit satuan, menit puluhan, jam satuan, jam puluhan. Karena kita ada 2 digit, ada satuan dan puluhan. Ini saya tak namakan MS, MP, JS, dan JP. Gitu. Jadi saya bikin memori untuk menyimpan data agar nanti ditampilkan di sama segmen ini. Jadi saya menulisnya tidak langsung ke potnya, datanya. Jadi datanya ini tak simpan di memori dulu. Ini sudah tersimpan angka ini, tinggal baru langsung masuk ke bagian menampilkan waktu atau sebenarnya ini tampil aja, tampilkan. Ini di loopingnya nanti, nah ini tampilkan. Ada langsung call scanning segment. Berarti ini langsung masuk ke metode tadi, metode shift register. Mulai kita urutkan. Nah, ini mulai mengurutkannya. Nah, sebelum masuk ke scanning segment nanti ada LJMP tampilkan. Berarti ini nanti muter-puter terus di sini. Atau JMP tampilkan. Berarti muter-muter di sini. Oke. Ini program utamanya loopingnya di sini. Ini maaf ini tak. Nah, terus ini kan sudah masuk ke program utama. Sudah cuma ini aja. Berarti nanti ada data memori yang tersimpan itu ada menit satuan tersimpan angka 1, menit puluhan nilai 2, jam satuan 3 dan 4. Oke, scanning segmen mulai kita coba tampilkan. Nah, cara menampilkannya ini kok dot metric. Oh. Di sini ada tulisan yang cara menampilkannya kita ingat bahwa mulai dengan cara penunjukan alamat memori secara tidak langsung. Jadi dengan menggunakan R0. Jadi R0 diisi menit satuan. R0 diisi menit satuan. Berarti menit satuan ini adalah nilainya kan 40. Bukan 1 ya. Karena di sini kan diisi 1. Di sini diisi 1. Padahal sini sudah diisi 1. Tapi kan posisinya bukan ini adalah menit satuan. Ini kan menit satuan isinya bukan isinya tapi alamatnya 40 karena data dia. Nah, kecuali kalau menunjuk dengan cara add seperti ini salah, tapi seandainya dengan add berarti ini isi yang ada di dalamnya menit satuan. Tapi kalau crash berarti dia langsung menunjuk ke 40, berarti alamat memori 40 ini. Atau ini juga bisa dinamakan dengan 40 heksa gitu. Berarti di sini R0 merujuk ke alamat memori 40 heksa. Nah, setelah itu karena 7 segmennya totalnya 4, oke, ini buat nanti counternya atau penghitung bahwa sudah 7 segmen keempat. Jadi saya tak isi ruang memori R1 diisi dengan 4.
Ini karena jumlahnya adalah 7 segmennya ini 4, 1, 2, 3, 4. Itu. Atau shift registernya 4. Nah, di sini bentar saya. Setelah itu ini langsung tak tulisannya jumlah segmen. Setelahnya kita baru mulai ini membahas mengenai fungsi DPTR. DPTR kan kemarin fungsinya adalah untuk pengolahan data yang 16 bit. Jadi dia itu gabungan antara DPH dan DPL. DPH itu 8 bit, DPL itu 8 bit, digabungkan menjadi satu akan jadi 16 bit. Nah, walaupun kita masih menggunakan 8 bit, nah, dengan metode ini, dengan menggunakan DPTR, ini bisa menyimpan seperti kita metode lookup table atau array kalau di bahasa tingkat tinggi atau array. Jadi 7 segmen DPTR akan diisi dengan yang ada di 7 segmen tabel atau label 7 segmen. Nah, 7 segmen tabel ini akan merujuk ke sini. Subroutine 7 segmen tabel. Gitu. Jadi ini seperti database-nya atau DB datanya. Jadi kalau kemarin kita bikin tabel 7 segmen itu ada 0C 0H, ini angka menampilkan nanti akan menampilkan angka 0, 0F9H, angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Seandainya kan kita mau bikin DB untuk menampilkan angka berapa, misal ini 0H, ini akan menampilkan misal akan jadi tampil angka A atau angka B, huruf B, nah terserah bisa diteruskan. Tapi ini saya di sini hanya menampilkan sampai angka 9. Berarti array-nya ini kalau istilahnya kalau di ini enggak ada array, tapi seperti array. Jadi isinya hanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Jadi 10 angka. 10 array. Oke. Oke, jadi DPTR dia itu menunjuk ke 7 segmen tabel ini. Oke. Nah, terus kita masuk ke dalam mulai bikin clock-nya. Nah, mulai bikin clock. Ini kan tadi datanya sudah disiapkan semua. Datanya sudah siap. Setelah itu bikin mulai kita kerjakan datanya. At R0 mulai dari move A, berarti A akan disimpan data yang ditunjuk oleh R0. Berarti R0 tadinya menyimpan menit satuan, berarti dia itu menunjuk ke angka alamat memori 40. Nah, 40 ini isinya dari R0, berarti R0 ini menunjuk atau sama saja dengan menit satuan, berarti isi yang ada di dalamnya menit satuan. Yang ada di dalam menit satuan ini tadi kan sudah tersimpan yaitu angka 1, nilai 1. Itu ya. Berarti ini menyimpan menit satuan yang ada di. Jadi A akan menyimpan data yang ditunjuk oleh R0. Yang ditunjuk oleh R0 adalah menit satuan. Nah, itu. Oke, data yang ditunjuk oleh R0 sebentar mana? Nah, ini sampai sini tadi. Berarti data yang ditunjuk oleh R0 akan disimpan oleh A, akumulator. Terus selanjutnya adalah move C, A akumulator akan menyimpan pergeseran dari A-nya tadi kan angkanya 1. Dan DPTR dia itu isinya kan 7 segmen ini, berarti isi array ini. Nah, kalau dia itu angka 1 berarti kan kalau dalam bit
kalau dalam binary dia itu menghitungnya mulai dari 0, 1, 2. Berarti ini adalah 0, 1, 2, 3. Karena dia isinya tadinya 1, A itu isinya 1, berarti dia itu akan menunjuk ke dalam ini. Pointer akan menunjuk ke sini, berarti 0F9H. Akumulator akan terisi dengan 0F9H. Sampai sini akumulator tersimpan. Akumulator akan sama dengan 09FH atau yang ini. Berarti dia itu pointer akan menunjuk ke sini. Seandainya nanti datanya sebenarnya dia isinya 3, berarti dia itu akan menunjuk 0, 1, 2, 3. Berarti menunjuk ini. Gitu. Ini akan menunjuk ke sini. Setelah itu baru kita deretkan. Sampai sini sudah mulai kita urutkan. Sebelum itu, ini ada R2 diisi dengan 8. Ini yang nanti counter. Kalau ini nanti counter, ini sebagai counter segmen. Ini akan jadi counter segmen. Kalau ini nanti counter bitnya. Counter byte. Karena kan ada 8 byte. Kalau kita melihat dari ini kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti akan mengcounter bahwa pergeserannya itu 8 kali digeser gitu. Jadi di situ, oke, ini untuk mengcounter byte-nya. Sampai sini sudah persiapan data-datanya sudah. Setelah itu baru mulai pertanyaan. JNB, apakah akumulator yang bit ke-7? Berarti 0F9, 0 tadinya 0F9 ini kalau dibinerkan kalkulator F9 hexa F9 1111 1001. Oke, berarti ini 0F9H. Isinya kalau dibinerkan 11111101. Berarti bit yang ke-7 berarti kan bit ke-7 ini. Ini kan bit 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bit ke-7 adalah ini. Apakah bit ke-7 ini sama dengan 1? Seandainya 1, maka dia itu lari ke sini. Kalau tidak, berarti dia itu akan lompat ke scan 3. Nah, aslinya sebelumnya ini harus pertama kali itu ini harus di clear datanya di-clearkan. Berarti kalau kita merujuk ke data ini, berarti ini pertama datanya akan di-clearkan dulu. Atau kalau dalam bentuk, kalau kita main bentuk kan posisinya ini di-clearkan, posisi normal, baru kita mau ke 1 atau ke 0 terus. Itu berarti clear, berarti posisikan itu clear port 1, 0. Berarti clear salah satu, setelah itu CPL, berarti ini kan seperti gerbang NOT. Berarti kebalikan. Yang tadinya 1 jadi 0, 0 jadi 1. Setelah sudah terkondisikan itu, baru digeser. Yang tadinya 1111 sampai sini akan jadi, berarti kan dia itu akan jadi 1111, terus 1, 0, 11. Kan jadi itu, akan geser. Dari sini akan geser jadi ini, karena RL. Akan geser. Setelah itu baru dia itu di clock SH. Berarti clock SH berarti posisinya kalau dalam gambar ini clock ini JSH clock, ini JSH clock. Posisinya ini. Berarti set B call delay ini seperti knob-knob tadi bikin clocknya terus tinggal clear JSH.
Berarti posisinya ini bikin clock yang SH ini. Bikin posisi clock ini. Ini yang ini. Gitu. Itu sudah, kalau sudah ke clock, setelah itu baru J scan 2. J scan 2 karena dia itu R2 ini tadi menyimpan counter ke 8-nya. Berarti counter bitnya karena 8 bergesernya 8 ya. Berarti ini ulangi sampai 8 kali. Sampai sini ulangi sampai 8 kali. Kalau sudah 8 kali baru INC R0 R0 berarti tambahkan, berarti di sini R0 ditambahkan. Yang tadinya, jadi maksudnya INC R0, R0 ditambahkan 1. Maksudnya gini, yang tadinya merujuk, yang tadi menit satuan, dia itu kan posisinya 40. 40 kalau ditambah 1 kan berarti akan jadi 41. Tambahkan 1 lagi nanti akan jadi 42. Berarti dia itu akan menuju ke alamat memori ini. Tambahkan lagi 1 lagi berarti dia itu akan menuju ke 43. Gitu, maksudnya itu. Jadi menambahkan. Jadi alamat memori kalau kita mau menyimpan berurutan itu ininya memorinya juga berurutan. Jangan sampai ini jadi 5, ini 6. Nanti tidak bisa karena nanti kalau tambah 1 berarti dia itu tidak menuju ke sini. Tapi berarti menuju ke alamat memori yang nggak tahu asal usulnya. Jadi kalau bisa diurutkan dari mulai 40, 1, 2, 3. Berarti dia itu dari 40 akan jadi 41, terus 42, terus 43. Gitu. Jadi yang tadinya 40 atau menuju ke menit satuan, yang sampai mana tadi ini, R0 ditambah 1, yang tadinya menuju ke menit satuan, hasilnya kalau ditambahkan 1 jadi 41, berarti akan merujuk ke menit puluhan. Data ke menit puluhan. Oke, berarti nanti R0 sudah merujuk ke menit puluhan. Setelah ini ditanyakan R1. R1 kan tadi counter segment. Ini sudah menampilkan, kalau ini selesai, sudah menampilkan 7 segmen yang ke-1. Karena di sini ada 7 segmennya 4, ini baru 1, maka di sini kembali lagi J scan 1. Mulai dari ini lagi. R0, akumulator akan menyimpan R0. Tadinya kan menyimpan menit satuan. Karena di sini sudah ada ditambahkan, maka dia itu akan menjadi menit puluhan. Berarti sekarang berisi menit puluhan. Isi memori menit puluhan, dia itu berada di sini. Menit puluhan. Gitu. Menit puluhan ini. Jadi menit puluhan berisi 2. Berarti tinggal menit puluhan berisi 2, ini 2, terus DPTR akumulator berarti dia itu akan merujuk DPTR-nya 7 segmen tabel mulai dihitung 0, 1, 2. Dia itu akan berisi A4H. Setelah itu counter lagi, counter page-nya JR, terus setelah itu dibikin lagi clock lagi, setelah itu clock lagi sampai ke 7 segmen keempat. Kalau sudah 7 segmen keempat, baru dia itu di sini. ST clock atau penguncinya. Berarti ST clock posisinya di sini. Kalau di ini. Ininya. ST clock-nya. Berarti SH clock-nya ini, berarti ST clock-nya tinggal datanya dibuka. Kalau data dibuka setelah ini set, ini sudah selesai read. Berarti ini posisi sudah menampilkan semuanya. Nah, ini merupakan subroutine untuk menampilkan data-data 7 segmen. Jadi kalau kita compile, misal sudah nggak ada error, kita masuk ke dalam 7 segmen. 7 segmen. Ini 7 segmen, kita buka, kita masukkan programnya. Jadi kita apply.
Nah, ini sudah menampilkan angka 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang satu ini tadi tersimpan di memori, alamat memorinya 40 heksa. Kalau yang ini 41 heksa, ini 43 heksa, ini 44 heksa. 43, 42, 43. Tuh, ini berarti hasil simpanannya seperti ini. Tuh. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu tampilan, ya kita dalam segi program kita lihat di sini. Kalau dari segi programnya, kalau ini sudah mungkin kita bisa mencontoh ini tidak dirubah sama-sama sekali. Ini bagian scanning segmennya. Nah, yang kita mungkin modifikasi adalah bagian inisialisasi atau bagian tampilannya nanti. Jadi kita pengen menampilkan angka berapa, 1, 2, 3 secara berurutan di angka 7 segmen ini dengan cara, nah kita tinggal membuat algoritmanya. Gitu. Kita bisa modifikasi misal di sini nanti bikin call delay misal atau apa-apa, nah terserah nanti mungkin bisa tergantung dari program jenengan semua. Jadi kalau mau bikin apa ya, counting up mungkin, counter up, mungkin dengan tinggal kita ini saja apa, tinggal modifikasi bagian inisialisasi saja atau program utamanya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah hampir 2 jam. Bentar. Enggak ada pertanyaan. Mungkin jenengan praktekkan dulu aja di otak-atik.
nanti program ini yang saya kirim mungkin sebagai patokan nanti untuk tugas proyek untuk UAS nanti, ujian akhir semester. Jadi seperti rencana kemarin, jadi nanti dipecah dari kelompok lagi, bikin kelompok lagi, mungkin kelompok yang buat rekayasa perangkat keras, nanti bikin sebuah tampilan display, nanti hardware-nya sudah saya siapkan, itu lagi disiapkan juga. Jadi nanti kita mempraktekkan ini. Jadi setiap kelompok nanti bikin sesuatu, mungkin kayak kemarin kita bahas, ada yang bikin jam digital, ada yang bikin counting up, counting down, atau bikin scoreboard. Nah, tadi kalau program ini saya sudah tak aplikasikan, bentuknya di Proteus kalau sudah berjalan, di hardware-nya ini bentuknya nanti seperti ini. Kalau kelihatan enggak ya? Nah, ini bentuk satu. Nah, oh enggak kelihatan ini. Enggak kelihatan terlalu terang. Jadi ini sudah bentuk 7 segmennya, ini bentuknya seperti ini. Jadi seperti konfigurasi dari Proteus tadi. Jadi kalau kita bikin Proteusnya kayak tadi itu, rangganya seperti itu, tinggal kita programnya, nanti kita programnya mau diisi program apa. Konfigurasi rangkaiannya seperti ini. Paling ini butuh 1 kali pertemuan lagi untuk bahas mengenai algoritmanya mungkin. Kalau pengen bikin counting up, counting down, terus kalau bikin jam, nah nanti kita bahas mengenai bagian program utamanya. Mungkin perlu pertemuan 1 kali lagi, setelah itu baru kita ketemu mempraktekkan dari hasil programnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Untuk bahas mengenai shift register, monggo dipraktekkan dulu. Nanti pertemuan selanjutnya bahas mengenai algoritmanya. Jadi ini bagian penampilannya untuk menampilkan. Berarti yang belum ada adalah di program ini adalah bagian untuk mengisi data-datanya. Mungkin bagian inisialisasinya. Mungkin ini fungsinya nanti untuk menampilkan jam atau stopwatch atau counter scoreboard misal, atau bikin scoreboard. Berarti kan bagaimana caranya bikin scoreboard dengan cara memanipulasi bikin algoritmanya ini. Tapi yang jelas yang akan dirubah bagian yang ini. Nanti yang tidak berubah sama sekali mungkin bagian ininya, scanningnya. Tapi kalau mau merubah-rubah sih nggak masalah. Gitu. Tapi kalau biar mengejar waktu saja, nanti ininya bagian scanningnya nggak usah rubah. Yang nanti kita rubah adalah bagian program utamanya. Gitu. Saya ubah banyak, Pak. Iya, monggo. Ruwet kamu. Mesti ngantuk-ngantuk mesti. Kalau yang itu move session artinya apa nggih, Pak? Move C. Nggih. Move C yang bagian DPTR ini. Nggih, Kalau sebenarnya kalau move C itu apa ya, move C itu C-nya itu kan carry flag-nya. Jadi mau saya juga kurang paham secara ininya. Kalau move kita lihat di sini aja. Misal kan kalau dilihat dari cara apa? Sebentar. Cara terjemahan bahasanya gitu, Pak, yang gampang itu artinya apa? Ya. Jadi kalau lihat ininya, misal kalau ini kan biasanya prakteknya kan biasanya ada RL, ada RLC. Berarti kalau cuma ada RL aja berarti
ada bit yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satunya itu kan adalah carry flag-nya. Carry flag-nya, ini carry flag. Berarti datanya ini nanti yang akan, misalnya ini kan digeser 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, RL. Berarti dia itu satunya ini akan masuk ke dalam carry flag-nya. Berarti akan jadi carry flag-nya ini misal tadinya angka 1 akan jadi 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini carry flag-nya akan jadi 1. Nah, berarti kalau move C akumulator, berarti yang termasuk akumulator berarti isi akumulator kan berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carry flag. Carry-nya berarti C. Carry flag-nya berarti move C A add termasuk A add. Berarti sebenarnya ini kayak ketetapan, harusnya ini bisa juga dengan cuma move saja. Tapi kadang-kadang langsung error. Berarti ikut aja move C, berarti move C A add A, berarti data yang ada ditunjuk dari add ini sama plus carry flag-nya itu dimasukkan ke dalam akumulator. Nah, padahal carry flag-nya di sini itu enggak dipakai. Jadi seperti itu. Plus DPTR sebenarnya gitu kan, DPTR ini. Jadi kalau bagian DPTRD itu menunjuk database-nya, DB-nya tadi, kalau add A berarti yang menunjuk dari tadi ruang memorinya, ruang memori. Nah, nanti yang A ini adalah untuk menyimpannya. Nah, istilahnya seperti itu, tapi dengan C-nya berarti yang di semua ini data kan setiap ini kan ada carry flag, ada carry flag. Semuanya kan data itu byte-nya itu ada carry flag. Berarti carry flag-nya itu juga dimasukkan ke dalam akumulator ini. Diikutkan. Di sini carry flag-nya tidak terlalu diperhatikan. Makanya tetap dengan menggunakan C, tapi C-nya ini tidak dipakai gitu. Tidak terlalu diperhatikan, makanya tidak berpengaruh dengan data bit dari hasilnya. Gitu. Jadi kalau pasti kalau kita menggunakan apa misal ini data apa misal tabel sebentar misal tabel apa dengan DB isinya apa 1 DB seperti array isinya 2 DB isinya 4 misal, kita berarti akan menunjuk pertama kali adalah move A atau clear A, terus setelah itu baru move C. A akan diisi dengan add A plus DPTR. Itu. Jadi A ini dia itu sebentar, A ini akan menunjuk ke move. Jadi move ini akan menunjuk R0 atau ini juga bisa diganti dengan cara move. Berarti move A akan menunjuk dengan diisi dengan crash 1. Berarti A ini misal nggak pakai ini, berarti angka 1. Berarti A add ini dia akan menjadi angka 1, berarti hitungan ke 1 dari DPTR. DPTR dia menunjuk ke sini, berarti dia itu akan menghitung ke berapa. Misal tak hitung angka 3 aja lah. 3. Berarti mulai menghitung 0, 1, di sini menghitung 0, 1, 2, 3. 3-nya belum ada, misal tak bikin DB ini 8. Nah, maka hasilnya nanti A ini akan sama dengan 8. Nah, makanya C-nya ini saya kurang paham mengenai C-nya ini di bagian apa, tapi ini enggak terlalu C-nya ini enggak terlalu diperhatikan. Jadi fungsinya seperti itu gitu. Gitu. Iya, Pak.
Terus kalau jam digital kan ada titik duanya ya Pak. J. Nah itu kalau di situ kan jam digitalnya kan pangkas semua. Itu titik duanya kalau misalnya mau buat jam Oh, digital. pengen bikin jam digital misal gitu. Kalau pengen jam digital, nanti misal tergantung nanti konfigurasinya seperti apa. Jadi misal saya tak bikin LED satu buat kedipnya. Jadi buat kedipnya konfigurasinya nanti misal seperti ini. Ini ada power, misal ada di tengahnya ini. Nah, ini mau dikonversikan, mau dihubungkan kemana? Misal saya pengen tak bikin di sini. Karena yang DP itu kan nggak dipakai. Nah, kalau dihubungkan seperti ini, nanti kita dengan cara menghitung dari program ini. Counter up atau dari digit yang ini. Bit yang ke-8, ini kan misal ke-8, bit yang ke-8, misal ini bit yang ke ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bit yang terakhir itu akan dinolkan apa satukan. Tapi ini terlalu sulit. Sebenarnya saya makainya biasanya seperti itu. Di board yang hardware yang saya bikin, itu rata-rata tak bikin di ininya. Tak bikin tak langsung konfigurasi, masukkan ke dalam shift register. Tapi nanti susah cara logikanya. Clock-nya nanti clock berapa, nanti bagaimana, pertanyaannya banyak banget. Nah, kalau jenengan pengen bikin jam, ini bisa nanti dihubungkan ke dalam pot yang terserah kita yang masih nganggur kemana. Ini misal ke pot 20 atau ke berapa, ini bisa terserah. Misal ini tak pot 2.0 misal gini. Ini sudah bisa. Nah, kedipnya nanti tinggal tergantung dari programnya. Programnya nanti di programnya sini misal gini. Misal gini, satu scanning, pertama scanning, tak bikin call delay, misal call delay berapa, terus setelah itu baru tak bikin set B, dip ya, dip berarti pot 2.0, setelah itu bikin call delay lagi, berarti akan jadi berapa, nah, pot 2.0. Nah, konfigurasinya seperti ini, jadi nanti paling posisi kita bahasnya besok kalau di posisi sudah masuk ke algoritmanya. Jadi ini makanya besok yang kita rubah-rubah, kita pembahasan algoritmanya di sininya. Kalau hari ini kita bahas di clock-nya ini, shift registernya. Jadi kita shift register yang penting kita sudah bisa mengendalikan 7 segmen. Terus setelah itu baru besok kita membuat cara mengisi isinya 7 segmen itu. Kalau mau bikin jam digital atau stopwatch atau scoreboard, nanti bagaimana? Nah, paling nanti ininya algoritmanya. Untuk ada algoritmanya sendiri nih Pak untuk kedip yang itu ya. Iya, ada algoritmanya sendiri. Jadi nanti kalau jenengan lihat nanti pokoknya yang berubah pokoknya bagian di program utamanya aja. Kita bangun di program utamanya. Gitu. Nanti kalau seumpama besok kan kita prakteknya yang 7 segmen kecil. Yang ini sekitar 1,8 in. Kalau jenengan mau pakai yang besar, misal yang 10 in, 11 in seperti di lampu merah, itu sebenarnya sama programnya sama, cuma nanti posisinya logika 1 dan 0-nya. Mungkin nanti beda di situ. Tapi itu mudah. Tinggal di note-notekan itu bisa nanti. Tapi besok kita juga praktek yang ada 7 segmen yang besar, 11 in kita ada. Jadi besok buat praktek juga. Mungkin nanti tinggal kelompoknya siapa yang mau praktek yang 7 segmen besar. Tuh. Makanya ini butuh pertemuan 1 kali lagi untuk membahas algoritmanya. Gitu. Jadi kapan monggo
dijadwalkan pertemuan satu kali lagi untuk bahas algoritmanya. Habis Lebaran apa masih dalam minggu ini, Pak? Kalau habis Lebaran niatnya itu kita tatap muka, kita prakteknya. Kalau dalam minggu ini atau mepet-mepet Lebaran juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan terpatok jam-jam kerja gitu. Kalau saya bebas sih. Jadi nggak mentang-mentang kampus sudah libur kita nggak belajar gitu nggak. Saya nggak patokan itu. Kalau udah libur mau belajar kita kuliah juga nggak apa-apa. Saya siap. Tinggal satu kali lagi algoritma, setelah itu kita praktek. Ada pertanyaan lain, yang lain? Kalau nggak ada, monggo. Belum dikirim nopo nggih, Pak, itunya. Oh, tadi di chatnya, di chat ini. Kalau enggak, tak kirim di grup aja ya. Saya yang telat masuk. Tak kirim di ini aja, di grup WA ya. Tak kirim di grup WA. Oke. Oke, nanti tak kirim di WA sama videonya sama ini oret-oretannya. Nanti tak kirim. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan ini lebih dari jam 10.12. Untuk pertemuan kali ini sudah bahas mengenai shift register. Jadi monggo nanti diagendakan untuk bahas algoritmanya. Setelah Lebaran kita baru praktek tatap muka untuk praktek program ke hardware-nya. Itu. Jadi monggo diatur waktunya. Kayaknya insya Allah besok seterusnya mungkin hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu saya bebas kalau mau dijadwalkan, diagendakan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.